Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Bapak dan Ibu semua, kali ini saya akan menerangkan tentang materi penyuluhan dengan topik pengolahan lahan padi sawah. Pengolahan tanah utamanya bertujuan untuk mengubah keadaan tanah pertanian dengan alat tertentu hingga memperoleh susunan tanah atau struktur tanah dan tekstur tanah yang dikehendaki oleh tanaman. Nah, tahapan pengolahan tanah itu apa aja sih? Tahapan pengolahan tanah sawah pada prinsipnya mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, itu perbaikan pematang atau galengan. Yang kedua, pencangkulan. Yang ketiga, pembajakan. Yang keempat, penggaruan. Yang kelima, perataan. Dan yang keenam, pembuatan saluran drainase. Untuk tahapan yang pertama itu perbaikan pematang atau galengan. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk menahan air selama pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petakan. Nah, fungsi selanjutnya yaitu berkaitan erat dengan pengaturan kebutuhan air selama ada tanaman padi. Nah, tahapan pengolahan tanah yang kedua yaitu adalah pencangkulan. Pencangkulan ditujukan untuk memperbaiki pematang dan petak sawah yang sukar dibajak. Fungsinya untuk membersihkan pematang dari gulma dan memperkuat pematang sehingga tidak jebol jika air yang masuk ke lahan cukup banyak, apalagi di musim penghujan. Pembersihan pematang juga berfungsi untuk mencegah hama tikus karena pematang yang bersih dengan sendirinya akan membuat tikus tidak nyaman untuk tinggal. Selanjutnya, tahapan pengolahan tanah selanjutnya yaitu yang ketiga adalah pembajakan. Pembajakan bertujuan untuk memecah tanah menjadi bongkah-bongkahan tanah, membalikan tanah beserta tumbuhan rumput atau jerami sehingga akhirnya membusuk. Nah, manfaat dari pembajakan itu yang pertama, pemberantasan gulma, yang kedua, menambah unsur organik, dan yang ketiga, mengurangi pertumbuhan hama penyakit. Setelah dibajak, tanah harus segera digenangi untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman dan menghindari hilangnya nitrogen juga melunakkan bongkahan tanah yang disebabkan pembajakan. Penggenangan kira-kira memakan waktu seminggu. Nah, tahapan pengolahan tanah selanjutnya yaitu yang keempat adalah penggaruan. Prinsip dasar penggaruan adalah meratakan dan menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah sehingga tanah digaru saluran pemasukan dan pengeluaran air ditutup agar lumpur tidak hanyut terbawa air keluar. Nah, manfaat dari penggaruan itu yang pertama, peresapan air ke bawah dikurangi, yang kedua, tanah menjadi rata, yang ketiga, penanaman bibit menjadi mudah, dan yang keempat, rumput-rumput yang ada akan terbenam. Tahapan pengolahan tanah yang kelima itu adalah perataan. Proses perataan sebenarnya adalah penggaruan yang kedua yang dilakukan setelah lahan digenangi 7-10 hari. Penggaruan yang kedua ini dilakukan dengan maksud yang pertama, meratakan tanah sebelum tanam pindah, yang kedua, membenamkan pupuk dasar guna menghindari denitrifikasi, dan yang ketiga, melumpurkan tanah dengan sempurna. Tahapan pengolahan tanah mulai dari perbaikan pematang atau galengan sampai dengan perataan memerlukan waktu kurang lebih 25 hari atau kurang lebih sama dengan umur bibit di persemaian. Tahapan pengolahan tanah yang keenam itu pembuatan saluran drainase. Saluran drainase digunakan untuk mengatur tinggi air dan kondisi air lahan. Lahan yang terlalu sering dialiri air atau tergenang akan membuat pertumbuhan tanaman padi terhambat. Ciri-ciri tanah telah selesai diolah dan siap untuk ditanami itu yang pertama, tanah terolah sampai berlumpur. Yang kedua, air tidak lagi banyak merembes ke dalam tanah. Dan yang ketiga, permukaan tanah rata. Yang keempat, pupuk tercampur rata. Dan yang kelima, bersih dari sisa gulma dan tanaman. Bapak dan Ibu semuanya, sekian pemaparan materi penyuluhan tentang pengolahan tanah untuk padi dan sawah. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.